Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Wafa Humaira. Dengan NIM 125020004, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Perguruan. Video ini dibuat sebagai bagian dari penugasan ujian tengah semester untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah Ulumul Hadis. Baiklah, memasuki pada materi. Pada video ini, saya akan membahas tentang hubungan hadis terhadap Al-Quran. Hadis mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam ajaran agama Islam. Hadis ini menepati posisi kedua setelah Al-Quran. Hubungan antara hadis dan Al-Quran ini memiliki kedudukan yang sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan dalam memahami hukum ajaran Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan hadis terhadap Al-Quran itu menjadi penting dalam memahami struktur hukum Islam secara menyeluruh. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pada pengertian dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kemudian Al-Quran ini bersifat mutlak, terpelihara, dan memiliki otoritas tertinggi di dalam ajaran Islam. Baiklah, kita memasuki pada pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW. Baik dari ucapan, perbuatan, maupun dari ketetapannya. Nah, hadis ini merupakan penjelas dan implementasi praktis dari ajaran Al-Quran. Selanjutnya yaitu kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa hadis itu merupakan sumber ajaran agama Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, tanpa hadis, banyak sekali ayat Al-Quran yang tidak dapat dipahami secara rinci ataupun diaplikasikan secara tepat. Nah, terutama pada bidang ibadah, muamalah, dan syariat. Selanjutnya, kita memasuki pada bentuk hubungan hadis terhadap Al-Quran. Nah, secara umum, bentuk hubungan hadis terhadap Al-Quran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, itu adalah penguat atau pengukuh ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, itu penjelas atau perinci. Yang ketiga, itu pembatas atau pengecualian. Dan yang keempat, itu pembuat hukum baru atau tasyri'. Pertama, sebagai penguat atau pengukuh ayat Al-Quran. Nah, hadis itu memperkuat dan menegaskan hukum yang telah jelas dalam Al-Quran. Berarti, ajaran atau aturan yang telah disebutkan dalam Al-Quran tersebut kemudian diulang kembali dan ditegaskan di dalam hadis. Sebagai contoh, yaitu pada perintah sholat. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43, telah diperintahkan dirikanlah sholat. Nah, hadis inilah sebagai penguat, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Nah, yang artinya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat. Nah, pada hadis inilah sebagai fungsi atau sebagai penegasan kembali terhadap ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua, sebagai penjelas atau perinci. Nah, hadis ini menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum atau global. Contohnya pada ayat tentang perintah sholat, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dan dirikanlah sholat. Nah, pada ayat ini hanya memerintahkan sholat, namun tidak menjelaskan jumlah rakaat, waktu-waktu sholat, bacaan dalam sholat, serta gerakan dalam sholat. Nah, kemudian dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Bukhari.
Jadi, penjelasan tersebut telah sabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Bagaimana jumlah rakaat sholat, kemudian waktu-waktu sholat, bacaan dalam sholat, serta gerakan dalam sholat. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai pembatas atau pengecualian. Nah, hadis ini memberikan peringatan terhadap hukum yang umum di dalam Al-Quran. Seperti contoh pada Quran Surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya, dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya. Nah, ayat ini masih bersifat umum karena tidak menjelaskan jenis hewan apa saja yang halal atau haram. Kemudian hadis ini membatasi seperti yang disabdakannya dalam hadis yang artinya Rasulullah melarang memakan semua binatang buas yang bertaring dan semua burung yang berkuku tajam. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis tersebut tidak membatalkan ayat, akan tetapi menentukan batasan dari keumuman ayat tersebut sehingga hukum tersebut menjadi jelas. Nah, kemudian yang keempat adalah pembuat hukum baru atau tasyri'. Nah, hadis ini menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Contohnya pada Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Nah, contoh hukum baru dari hadis yaitu tentang larangan memakai emas dan sutra bagi laki-laki. Nah, Al-Quran tidak pernah menyebut bahwa laki-laki dilarang memakai emas dan sutra, namun hadis menetapkan hukum tersebut. Seperti hadis Rasulullah yang artinya emas dan sutra dihalalkan bagi wanita umatku dan diharamkan bagi laki-lakinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Nah, ini adalah contoh baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, akan tetapi wajib ditaati. Baiklah, kita masuki pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu adalah hubungan hadis terhadap Al-Quran itu memang sangat penting dalam sistem hukum Islam. Hadis itu tidak hanya menjadi pelengkap, namun juga merupakan penjelas dan implementasi praktis dari ajaran Al-Quran. Bentuk hubungan hadis terhadap Al-Quran ini mencakup penguatan, penjelasan, pembatasan, dan bahkan penetapan hukum baru. Dengan demikian, memahami hukum Islam secara utuh itu harus melalui dua sumber utama tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.